Rambut hitam legamku, yang dulu selalu kuikat seadanya dengan karet gelang, membuat Reza, mantan suamiku, mengejeknya seperti sapu ijuk, kini tergerai dalam gelombang lembut, berkilau sehat, menutupi punggungku. Wajahku, yang dulu pucat dan kusam karena kelelahan mengurus rumah dan menelan hinaan, kini bersinar. Riasan tipis namun tegas menonjolkan tulang pipi yang dulu tersembunyi. Aku mengenakan power suit berwarna merah marun yang dijahit khusus, memeluk tubuhku yang kini tegap dan kencang, hasil dari disiplin dan pelatih pribadi, bukan dari membungkuk membersihkan lantai sambil menangis. Di pergelangan tanganku, jam tangan berlian berkilauan, bukan lagi bekas luka bakar samar akibat tersiram air panas oleh wanita itu. Aku adalah Anindita, wanita yang sama dengan yang mereka buang. Namun, aku bukan lagi Anindita yang mereka kenal. 5 tahun lalu, hidupku adalah neraka yang kucoba pertahankan atas nama cinta dan sumpah pernikahan. Aku menikah dengan Reza, cinta pertamaku, pria yang kukira akan menjadi pelindungku. Awalnya semua manis. Namun, seiring berjalannya waktu, topengnya luntur. Dia mulai membandingkanku dengan istri teman-temannya. Nin, kamu nggak bisa dandan sedikit? Malu aku bawa kamu ke acara kantor, keluhnya suatu malam, melempar dasinya ke lantai untuk kupungut. Aku capek, Mas. Seharian aku. Capek apa? Cuma di rumah, potongnya. Lihat Sinta, sekretaris di kantorku. Selalu wangi, selalu rapi. Kamu, bau dapur. Sinta. Nama itu adalah awal dari kehancuranku. Reza mulai membawa Sinta ke rumah kami. Awalnya dengan alasan, kerja lembur. Wanita itu, dengan rok mini ketat, sepatu hak tinggi yang berisik, dan senyum palsu yang menantang, akan duduk di sofa ruang tamu kami, menyilangkan kakinya, dan memerintahku seolah aku adalah pelayannya. Anin, ambilin minum dong. Yang dingin, ya, katanya sambil mengibaskan rambutnya yang dicat pirang ke arah Reza, yang hanya tertawa memuja. Aku, dalam daster kusam warisan ibuku, satu-satunya pakaian yang kuanggap nyaman, hanya bisa mengangguk dan pergi ke dapur. Saat itulah aku sadar betapa lugu dan bodohnya aku. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku, Anindita Putri Adijaya, pewaris tunggal Adijaya Group, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini, rela hidup sederhana, bekerja di balik layar mengelola asetku secara rahasia, hanya karena aku ingin seorang pria mencintaiku apa adanya. Bukan karena kekayaanku. Aku ingin membuktikan bahwa cinta tulus itu ada. Dan aku gagal total. Reza mengira aku yatim piatu miskin dari desa. Kesederhanaanku dia anggap sebagai kemiskinan. Keluguanku dia anggap sebagai kebodohan. Dan Sinta memanfaatkan itu. Puncak penghinaan terjadi di suatu sore yang mendung. Aku sedang membawa nampan berisi kopi untuk Reza dan Sinta yang sedang diskusi di teras belakang. Entah bagaimana, kakiku tersandung, dan kopi panas itu tumpah, sebagian mengenai tas tangan Sinta yang diletakkannya sembarangan di lantai. Ah! Sinta menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena tasnya. Tasku! Kamu tahu ini harga berapa, hah? Gaji kamu setahun juga nggak cukup ganti, dasar perempuan miskin. Maaf, Mbak Sinta, saya nggak sengaja. Wah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari Sinta, tapi dari Reza, suamiku sendiri. Enggak becus. Kamu sengaja, kan? Kamu cemburu, bentak Reza. Aku memegang pipiku yang panas, air mata menggenang. Tapi Sinta belum selesai. Gini aja nggak bisa. Minggir. Dia mendorongku hingga aku jatuh terduduk. Belum cukup, Sinta mengambil sisa air es di gelasnya dan menyiramkannya tepat ke wajahku. Biar dingin kepala kamu. Biar sadar diri kamu itu siapa. Aku basah kuyup, terhina, dan membeku. Reza hanya berdiri di sana, menatapku dengan jijik. Sejak hari itu, kekerasan fisik menjadi biasa. Saat Reza tidak ada, Sinta akan datang seolah dia adalah nyonya rumah. Dia pernah menjambak rambutku, menyeretku dari dapur hanya karena aku, terlalu lama, memasak makan siang untuknya. Dia menendang tulang keringku saat aku berlutut membersihkan pecahan vas yang dia sengaja jatuhkan. Laporin aja ke Reza, tantangnya.
Dia lebih percaya siapa? Aku yang cantik dan sukses, atau kamu yang gembel dan gak berguna? Dia benar. Reza sudah buta. Setiap malam, aku menangis di atas sajadah. Aku berdoa, memohon agar suamiku dibukakan mata hatinya. Aku masih berharap dia berubah. Aku masih mencintainya, atau setidaknya, mencintai kenangan akan pria yang dulu menikahiku. Tapi kesabaran ada batasnya. Hari itu tiba. Reza melempar sebuah amplop coklat ke wajahku. Surat cerai. Aku ceraikan kamu, katanya dingin. Aku muak lihat wajah jelek kamu. Aku muak sama kemiskinan kamu. Aku mau nikah sama Sinta. Dia kaya, dia cantik, dia selevel sama aku. Nggak kayak kamu, cuma benalu. Aku menatapnya. Tak ada air mata. Sesuatu dalam diriku telah mati malam itu. Kesabaranku habis. Doaku telah berubah. Aku tidak lagi berdoa agar dia kembali, aku berdoa agar aku diberi kekuatan untuk bangkit. Baik, jawabku singkat. Reza terkejut. Dia mungkin mengharapkan aku menangis, memohon, bersujud di kakinya. Cuma gitu? Bagus. Cepat tanda tangani, angkat kaki dari rumah ini. Jangan bawa apa-apa selain baju butut kamu itu. Aku menandatanganinya di tempat. Aku berjalan ke kamar, mengambil tas ransel kecil yang sudah kusiapkan. Isinya hanya pakaian ganti seadanya dan buku tabungan rahasiaku yang berisi uang hasil jerih payahku sendiri, yang kukira akan kupakai membangun rumah tangga. Saat aku berjalan ke pintu, Sinta sudah ada di sana, tersenyum penuh kemenangan, memeluk lengan Reza. Akhirnya, sampah ini keluar juga, desis Sinta. Aku berhenti sejenak, menatap mereka berdua. Reza yang angkuh, Sinta yang licik. Semoga kalian bahagia, kataku pelan. Reza tertawa. Pasti. Tanpa kamu, hidupku pasti akan jauh lebih baik. Selamat jadi gembel, Anindita. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi kebodohanku. Tapi di dalam hatiku, api mulai menyala. Itu 5 tahun lalu. 5 tahun aku menghilang. Aku tidak kembali ke desa, karena aku memang tak punya desa. Aku kembali ke singgasanaku. Aku terbang ke luar negeri, menjalani operasi plastik minimalis untuk menyempurnakan, bukan mengubah. Aku memanggil trainer terbaik, ahli gizi, guru etiket. Aku mengambil alih penuh kendali Adijaya Group yang selama ini kupercayakan pada orang kepercayaanku. Aku membangun ulang diriku, kepingan demi kepingan. Luka-luka itu kutempa menjadi baja. Dan hari ini, aku kembali. Bukan sebagai Anindita yang lugu dan miskin. Tapi sebagai Anindita Adijaya, pemilik perusahaan yang akan mereka datangi untuk sebuah proyek besar. Aku melirik tablet di tanganku. Data Reza dan Sinta terpampang jelas. Setelah menikah, karir Reza ternyata tidak secemerlang yang dia kira. Dia dan Sinta bekerja di sebuah perusahaan properti menengah, PT Gria Persada, perusahaan yang baru saja kuakuisisi secara diam-diam minggu lalu. Mereka tidak tahu. Mereka mengira akan bertemu dengan perwakilan investor besar dari luar negeri. Mereka tidak tahu, investor itu adalah aku. Dan aku mendengar, mereka berdua terlibat masalah keuangan di kantor itu. Korupsi kecil-kecilan. Bodoh. Selalu bodoh. Mobil Rolls-Royce hitamku berhenti mulus di lobi utama PT Gria Persada. 2 pengawal berbadan tegap dengan setelan hitam turun lebih dulu. Salah satu membukakan pintu untukku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara Jakarta terasa berbeda saat kau berada di puncak. Direktur utama perusahaan, Pak Tirtayasa, pria yang tahu siapa aku dan sudah gemetaran sejak kudepak dari posisi nyaman di perusahaan induk, sudah menunggu di lobi, membungkuk dalam. Selamat datang, Ibu Anindita, sapanya, suaranya bergetar. Aku mengabaikannya. Mataku menatap lurus ke lift, tempat aku tahu Reza dan Sinta sedang menunggu di lantai 15, di ruang rapat utama. Aku merapikan jas merah marunku. Dulu, aku bersabar karena cinta, bisikku pada diriku sendiri. Sekarang, aku datang untuk keadilan. Pertunjukan akan segera dimulai. Dan aku pastikan, ini akan jadi panggung di mana mereka akan bersujud memohon. Nikmati hasil pengkhianatan kalian.
Lift pribadi berdinding kaca itu membawaku naik. Pemandangan kota Jakarta terbentang di bawah kakiku, gedung-gedung pencakar langit yang dulu tampak mengintimidasi, kini terlihat seperti mainan balok susun. Di belakangku, Pak Tirtayasa berdiri kaku, keringat dingin membasahi pelipisnya, terlalu takut untuk memulai percakapan. Aku membiarkannya dalam siksaan keheningannya. Ting! Pintu lift terbuka di lantai 15, langsung menghadap lobi eksekutif yang mewah namun berdesain kuno. 2 orang pengawalku melangkah keluar lebih dulu, memindai ruangan, lalu berdiri mengapit pintu masuk ruang rapat utama yang terbuat dari kayu jati solid. Pak Tirtayasa bergegas mendahuluiku, seolah takut aku akan berubah pikiran. Silakan lewat sini, Ibu Anindita. Tim kami sudah menunggu. Dia membuka pintu berat itu. Hening. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di lantai marmer adalah satu-satunya bunyi yang memecah kesunyian. Ruangan itu besar, dengan meja oval panjang di tengahnya. Ada sekitar 10 orang di sana, semua langsung berdiri kaku saat aku masuk, wajah mereka penuh antisipasi dan sedikit ketakutan, mungkin karena aura yang dibawa oleh pengawalku dan sikap membungkuk Pak Tirtayasa. Aku berjalan perlahan, mataku memindai setiap wajah. Manajer keuangan, kepala pemasaran, beberapa staf senior, dan di sana, di sisi kiri meja, duduk 2 orang yang membuat darahku berdesir, bukan karena cinta, tapi karena kebencian yang telah lama membeku. Reza dan Sinta. Waktu seolah berhenti bagi mereka berdua. Reza, yang sedang membetulkan dasinya yang tampak murah, membeku dengan tangan tergantung di lehernya. Matanya membelalak, rahangnya ternganga. Dia tampak lebih tua. Garis-garis stres terlihat jelas di sudut matanya, dan perutnya sedikit membuncit di balik kemeja yang sedikit ketat. Dia tidak lagi segagah pria yang dulu kupuja, dia tampak lelah dan tertekan. Di sebelahnya, Sinta, wajahnya yang dulu selalu angkuh dengan riasan tebal, kini tampak pucat pasi di bawah lapisan foundation yang terlalu tebal. Rambut pirangnya terlihat kering dan rusak. Dia mengenakan gaun yang terlalu mencolok untuk rapat bisnis, berusaha keras terlihat mewah namun gagal total. Gelas air di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh dari genggamannya, menciptakan bunyi gedebuk pelan di atas meja, menumpahkan air ke kertas-kertas di depannya. Mereka menatapku seolah melihat hantu. Hantu dari masa lalu yang datang dengan setelan merah marun dan berlian. Awalnya, mereka pasti mengira aku hanya mirip seorang sosialita kaya yang kebetulan memiliki fitur wajah yang sama dengan perempuan udik yang mereka usir. Aku terus berjalan, tidak menoleh ke arah mereka. Aku berjalan lurus ke kursi utama di ujung meja, tempat yang jelas disiapkan untukku. Salah satu pengawalku menarik kursi itu untukku, dan aku duduk dengan anggun, menyilangkan kakiku. Aku meletakkan tabletku di atas meja dengan pelan. Lalu, aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke Pak Tirtayasa yang berdiri di sampingku seperti pelayan. Kita bisa mulai, kataku. Suaraku tenang, dingin, dan berwibawa. Suara yang sama sekali tidak mereka kenali. Pak Tirtayasa tergagap. Baik, Ibu. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Kita sangat terhormat hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah perwakilan dari Adijaya Group, investor utama kita. Dia berhenti, menelan ludah, lalu menatapku, meminta izin. Aku mengangguk singkat. Sekaligus pemilik baru PT Gria Persada. Mari kita sambut, Ibu Anindita Putri Adijaya. Nama itu, nama lengkapku. Gedebuk. Reza, yang masih setengah berdiri, jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya seputih kertas. Dia akhirnya sadar. Ini bukan mirip. Ini adalah aku. Sinta memekik tertahan, tangannya menutup mulutnya. Riasan matanya yang tebal mulai luntur oleh air mata ketakutan yang menggenang. Semua orang di ruangan itu menatap mereka berdua, bingung melihat reaksi berlebihan dari 2 manajer mereka. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis, nyaris tak terlihat. Anindita? Reza bergumam, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Saat itulah aku menoleh padanya untuk pertama kali. Aku menatapnya langsung di mata. Tidak ada kebencian di mataku. Tidak ada kemarahan. Hanya ada kekosongan dingin. Tatapan seseorang yang melihat sesuatu yang tidak penting, seperti debu di sepatu.
Aku sengaja tidak menyapanya. Aku tidak mengakuinya. Aku memalingkan wajahku kembali ke Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa, kataku, suaraku memenuhi ruangan. Saya tidak punya banyak waktu. Saya sudah membaca laporan awal perusahaan ini. Dan terus terang, saya sangat kecewa. Suasana ruangan langsung menegang. Angka-angka ini berantakan, lanjutku, menggeser tabletku menghadapnya. Ada banyak kebocoran di sana-sini. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek Gria Kencana. Reza dan Sinta tersentak bersamaan. Itu adalah proyek mereka. Seorang manajer lain dengan gugup menunjuk. Itu di bawah tanggung jawab Pak Reza dan Ibu Sinta, Bu. Sekarang semua mata tertuju pada mereka. Aku kembali menatap mereka. Reza menunduk dalam-dalam, menghindari tatapanku. Dia malu. Dia takut. Pria yang dulu menghinaku sebagai perempuan jelek miskin, kini duduk gemetaran di depanku, pemilik perusahaan tempat dia mengemis gaji. Sinta, di sisi lain, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesombongannya. Dia berusaha menatapku, tapi bibirnya bergetar hebat. Reza dan Sinta, aku mengucapkan nama mereka pelan, seolah sedang membaca nama orang asing. Saya melihat ada pembengkakan biaya yang signifikan di proyek ini. Hampir 30%. Bisa kalian jelaskan kemana perginya uang itu? Hening. Reza tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan, masih menunduk. Sinta mencoba menjawab. Itu, Bu, ada kenaikan harga material yang tidak terduga. Dan masalah perizinan. Benarkah? Aku memotong ucapannya. Aku memberi isyarat pada asistenku yang berdiri di sudut ruangan. Dia segera menghubungkan laptopnya ke proyektor. Layar di belakangku menyala. Menampilkan serangkaian faktur, transfer bank, dan foto. Foto Sinta yang sedang menerima tas bermerek dari seorang kontraktor. Foto Reza yang sedang bermain golf dengan pemasok baja yang harganya dimarkup. Bukti korupsi mereka. Masalah perizinan, tanyaku lagi, suaraku setajam silet. Atau biaya pelicin yang masuk ke kantong pribadi. Wajah Sinta berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat. Dia bergetar hebat. Dia menatapku dengan campuran rasa takut dan benci yang sangat dalam. Dia pasti teringat. Dia teringat pada perempuan yang dulu dia jambak, dia tendang, dia siram air. Perempuan itu kini memegang nasibnya di ujung jari. Saya? Sinta tergagap. Aku membentak. Kali ini aku membiarkan sedikit kemarahan dinginku keluar. Satu ruangan tersentak kaget. Reza melompat di kursinya. Aku berdiri. Berjalan perlahan mengitari meja, mendekati tempat mereka duduk. Setiap langkah sepatuku terdengar seperti dentuman palu hakim. Aku berhenti tepat di belakang Sinta. Dia membeku, tidak berani bergerak, seolah ada ular berbisa di belakangnya. Dulu, aku berbisik, cukup pelan sehingga hanya dia dan Reza yang bisa mendengarku. Kamu pernah menyiram wajah saya dengan air es. Karena saya menumpahkan minuman. Sinta terisak pelan. Kamu pernah menendang saya, lanjutku. Menjambak saya. Menghina saya. Aku kini berdiri di antara mereka berdua. Reza gemetar hebat, keringat membanjiri kemejanya. Dan kamu, aku menoleh ke Reza. Kamu menceraikan aku karena aku jelek dan miskin. Kamu bilang aku benalu. Aku tertawa kecil. Tawa dingin tanpa humor. Lihat kita sekarang, Reza. Siapa yang terlihat seperti benalu? Aku berjalan kembali ke kursiku. Pak Tirtayasa, panggilku. Ya, Bu. Mulai hari ini, saya yang akan mengawasi langsung operasional perusahaan ini. Dan untuk mereka berdua, aku menunjuk Reza dan Sinta dengan daguku. Saya ingin laporan audit penuh atas semua proyek yang mereka tangani. Selama proses audit, mereka dinonaktifkan dari posisi manajer. Dinonaktifkan, pekik Sinta, tidak terima. Tapi saya punya tugas baru untuk kalian, lanjutku, mengabaikan pekikannya. Saya lihat kantor ini agak kotor. Dan departemen kalian adalah yang paling tidak efisien. Jadi, untuk sementara, kalian akan saya pindahkan ke tim office service. Apa?
Reza akhirnya mengangkat wajahnya, matanya penuh kengerian. Office service? Maksud Anda jadi? Obe? Aku tersenyum padanya. Senyum pertamaku hari itu. Manis, namun mematikan. Anggap saja ini pelatihan manajemen level dasar, Pak Reza. Belajar membersihkan kotoran kalian sendiri. Bukankah kalian pandai membuat kotoran? Seluruh ruangan terdiam. Mereka mendengar penghinaan itu. Mereka melihat dua manajer senior mereka baru saja dilempar ke posisi terendah di perusahaan. Mereka mulai berbisik. Tawa tertahan mulai terdengar. Reza dan Sinta kini menjadi bahan tertawaan di kantor. Persis seperti yang aku inginkan. Rapat selesai, kataku tegas. Kalian semua boleh keluar. Kecuali kalian berdua. Satu persatu anggota rapat bergegas keluar, beberapa melirik kasihan, tapi lebih banyak yang melirik penuh cemooh ke arah Reza dan Sinta. Kini hanya tinggal kami bertiga, dan dua pengawalku yang menjaga pintu. Reza dan Sinta berdiri kaku, tidak berani menatapku. Kalian pikir ini sudah selesai? Tanyaku pelan. Aku berjalan mendekat lagi. Ini baru permulaan. Kalian akan membayar setiap tamparan, setiap hinaan, dan setiap air mata yang saya keluarkan. Anin, Ninde saya minta maaf. Reza akhirnya memohon, suaranya parau. Maaf? Aku tertawa. Simpan maafmu, Reza. Kamu akan membutuhkannya saat bersujud di kakiku nanti. Aku menatap Sinta. Dan kamu? Kamu pikir aku lupa rasanya ditendang saat aku sedang berlutut? Kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Kamu iblis, desis Sinta, matanya nyalang. Bukan, jawabku. Aku adalah keadilan. Dan aku datang untuk menagih hutang. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Oh, iya, kataku tanpa menoleh. Minggu depan ada pesta perusahaan. Kalian berdua akan jadi panitia. Lebih tepatnya, jadi pelayan. Pastikan kalian melayani saya dan para tamu dengan baik. Seperti dulu kalian melayani saya di rumah saya sendiri. Dan Sinta, tambahku, berhenti di ambang pintu. Pastikan kamu tidak menumpahkan minuman apapun. Karena kali ini, bukan air es yang akan menyiram wajahmu. Aku melangkah keluar, meninggalkan mereka berdua yang luruh ke lantai, gemetar ketakutan, hancur lebur di hari pertama pembalasanku. Langit-langit di ruang rapat terasa runtuh dan menimpa mereka berdua. Reza dan Sinta tetap membeku di lantai marmer yang dingin, lama setelah langkah kakiku dan para pengawalku menghilang. Suara pintu lift yang tertutup di kejauhan menyentak mereka kembali ke kenyataan yang brutal. Ini nggak mungkin. Desis Reza, suaranya bergetar hebat. Dia memukul lantai dengan tinjunya. Bagaimana bisa? Anindita? Perempuan gembel itu? Pemilik perusahaan? Sinta, di sisi lain, tidak menangis. Matanya kering dan merah, dipenuhi kebencian yang murni. Dia bukan gembel, bodoh, hardiknya, suaranya serak. Selama ini dia menipu kita. Dia mempermainkan kita. Dia pura-pura miskin. Kesadaran itu menghantam Reza seperti kereta barang. Semua kesederhanaan Anindita, keengganannya membeli barang mewah, penolakannya untuk pamer, itu semua bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena dia punya terlalu banyak uang. Dan Reza telah membuang berlian itu untuk sebuah. Dia melirik Sinta. Wanita yang kini tampak acak-acakan, riasannya luntur berantakan, gaunnya kusut. Wanita yang menjerumuskannya ke dalam skema korupsi kecil-kecilan yang kini terbongkar. Wanita yang dia pilih. Ini semua gara-gara kamu, bentak Reza, melampiaskan ketakutannya menjadi kemarahan. Kalau kamu nggak terus-menerus meracuniku, kalau kamu nggak... Plak! Sinta menampar Reza dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Gara-gara aku? Kamu yang menceraikannya. Kamu yang bilang dia jelek. Kamu yang serakah? Mereka saling melotot, dua predator yang kini sadar bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang jauh lebih besar. Tapi pertengkaran mereka terhenti ketika pintu ruang rapat terbuka. Bukan Pak Tirtayasa, tapi seorang pria parubaya berseragam safari biru, manajer office service. Pak Reza? Bu Sinta? Panggilnya, nadanya datar tapi matanya penuh cemooh yang tak tersembunyi.
Saya diminta Ibu Direktur, maksud saya, Ibu Anindita, untuk mengantar kalian ke pos baru. Harga diri mereka yang sudah tercabik-cabik, kini diinjak-injak. Kabar turunnya 2 manajer arogan menjadi petugas kebersihan menyebar di kantor lebih cepat daripada api. Saat Reza dan Sinta digiring melintasi open office lantai 15, semua mata tertuju pada mereka. Puluhan karyawan, yang dulu menunduk takut saat mereka lewat, kini menatap terang-terangan. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang berbisik-bisik, ada yang terang-terangan tersenyum puas. "Loh, Pak Reza? Kok enggak di ruang rapat?" sapa seorang staf junior dengan pura-pura polos. "Bu Sinta, sepatunya bagus. Cocok buat ngepel," timpal yang lain, memicu tawa tertahan di sudut ruangan. Wajah Sinta merah padam. Dia ingin berteriak, menjambak mereka semua. Tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya hingga berdarah, dan terus berjalan. Reza, di sisi lain, tampak seperti mayat hidup. Wajahnya kosong, langkahnya diseret. Kehancurannya total. Tugas pertama mereka? Membersihkan toilet eksekutif di lantai 15. Toilet yang baru saja aku gunakan. Manajer OS itu memberi mereka pel, sikat, dan sebotol cairan pembersih. Standar Ibu Anindita sangat tinggi. Beliau ingin toilet ini berkilau. "Kalau ada satu noda saja, kalian yang kena," katanya, lalu meninggalkan mereka dengan pintu tertutup. Reza memegang sikat toilet, tangannya gemetar. Pria yang dulu menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini harus menggosok porselen. Dia muntah di wastafel. Sinta menatap bayangannya di cermin besar toilet. Bayangan wanita sukses yang dia bangun hancur berkeping-keping. Dengan teriakan frustrasi, dia melemparkan botol pembersih ke cermin, tapi tenaganya terlalu lemah. Botol itu hanya memantul dan jatuh ke lantai, menumpahkan cairan berbau kimia. "Kerjakan," desis Sinta pada Reza. "Kerjakan, atau kita akan berakhir di jalanan." Selama seminggu, itu adalah rutinitas mereka. Pagi hari membersihkan toilet dan lobi. Siang hari menyajikan kopi untuk rapat, seringkali untuk mantan bawahan mereka, yang kini dengan sengaja menyuruh-nyuruh mereka. "Sin, kopinya kurang panas," atau "Za, ada remah-remah di meja saya, bersihkan." Setiap hinaan kecil adalah balasan atas apa yang mereka lakukan padaku. Dan aku memastikan aku melihatnya. Aku seringkali, kebetulan, lewat saat Sinta sedang berlutut mengelap tumpahan kopi di lobi, atau saat Reza sedang mendorong troli sampah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku hanya akan menatap mereka sepersekian detik, tatapan dingin yang sama, sebelum melanjutkan langkahku, meninggalkan mereka dalam kehinaan yang semakin dalam. Tapi pekerjaan bersih-bersih itu hanyalah pemanasan. Siksaan utamaku untuk mereka ada di basement. Ruang arsip. Itu adalah ruangan besar, lembab, dan pengap di basement 2, tempat dokumen-dokumen perusahaan selama 20 tahun terakhir ditumpuk hingga menyentuh langit-langit. Berdebu, penuh sarang laba-laba, dan berbau kertas lapuk. Pada hari ketiga, aku memanggil mereka ke kantorku. Ruanganku, yang dulu milik Pak Tirtayasa, kini telah dirombak total. Modern, minimalis, dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke kota. Mereka berdiri di depanku, mengenakan seragam biru office service yang kebesaran, tampak kotor dan kuyup. "Saya punya tugas khusus untuk kalian," kataku, sambil memutar kursiku perlahan. "Audit sedang berjalan. Tapi saya tidak bisa menunggu data fisik. Saya mau seluruh arsip di basement 2 didigitalisasi." Reza mengangkat kepalanya. "Bu, Ninda, tapi itu ada puluhan ribu dokumen. Butuh tim khusus dan waktu berbulan-bulan." "Oh, saya tidak punya waktu berbulan-bulan," kataku ringan. "Saya mau semua selesai sebelum pesta perusahaan." "Apa?" pekit Sinta. "Itu tidak mungkin. Pesta perusahaan tinggal 4 hari lagi. Maka sebaiknya kalian mulai bekerja, bukan?" Aku tersenyum. "Anggap saja ini tes efisiensi. Kalian berdua dulu manajer, kan? Tunjukkan pada saya bagaimana kalian memanage tugas yang mustahil ini." Aku menatap mereka. "Kalian boleh mulai sekarang." 4 hari berikutnya adalah neraka dunia bagi mereka. Ruang arsip itu menjadi penjara mereka.
Tidak ada AC, hanya kipas angin berdebu. Mereka harus mengangkat kotak-kotak berat, membuka berkas-berkas yang sudah lengket, dan memindai satu persatu lembar dokumen ke dalam sistem. Debu membuat mereka batuk tanpa henti. Tangan Sinta yang dulu terawat dengan manikur mahal, kini lecet dan kotor. Kemeja Reza basah oleh keringat. Aku sengaja memberi mereka target yang tidak masuk akal. Setiap beberapa jam, asistenku akan menelepon untuk menanyakan progres, menambah tekanan psikologis mereka. Stres mulai menggerogoti mereka. Mereka kelelahan, kurang tidur, dan kelaparan, karena mereka terlalu sibuk untuk istirahat makan siang, takut aku akan murka. Pada hari kelima, sehari sebelum pesta, aku turun ke basement. Pemandangannya lebih memuaskan dari yang kubayangkan. Reza duduk di lantai, bersandar pada tumpukan box, matanya merah dan kosong, napasnya terengah-engah. Sinta sedang berusaha mengangkat box lain, tapi kakinya terantuk dan dia jatuh tersungkur, dokumen-dokumen berhamburan di sekelilingnya. Dia tidak bangun. Dia hanya terbaring di lantai yang kotor, menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Aku berdeham. Mereka berdua tersentak. Reza langsung melompat berdiri. Sinta buru-buru bangkit, wajahnya coreng-moreng oleh debu dan air mata. Bagaimana progresnya? Tanyaku, suaraku menggema di ruangan pengap itu. Kami sudah berusaha, Bu. Gagap Reza. Tapi ini terlalu banyak. Kami tidak mungkin. Tidak mungkin, potongku. Dulu kalian bilang, tidak mungkin aku, perempuan jelek dan miskin, bisa bertahan hidup tanpamu, Reza. Lihat buktinya. Aku berjalan mendekati Sinta. Dia mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak rak besi. Dan kamu, Sinta, aku menatapnya dari atas ke bawah. Dulu kamu sangat kuat, ya? Menendang perempuan yang sedang berlutut. Sekarang lihat kamu, berlutut di antara debu. Menyedihkan. Maafkan saya, Bu Anindita. Ampuni saya. Sinta akhirnya pecah. Dia benar-benar bersujud, memeluk kakiku. Saya salah, saya akan lakukan apa saja tapi jangan siksa saya seperti ini. Aku menatap kakiku yang dipeluk oleh wanita yang dulu menghinaku. Rasanya adil. Aku menarik kakiku dengan kasar. Berdiri, perintahku. Sinta bangkit dengan gemetar. Kalian gagal menyelesaikan tugas ini, kataku. Kalian tahu konsekuensinya? Mereka berdua menahan napas, mengira ini adalah akhir. TK. Tapi, lanjutku, saya masih bermurah hati. Kalian masih akan bekerja di pesta perusahaan besok malam. Asistenku melangkah maju, menyerahkan 2 bungkusan kepada mereka. Itu seragam kalian, kataku. Saya ingin kalian tampil rapi. Kalian akan jadi pelayan utama. Tugas kalian khusus, melayani meja saya. Pastikan minuman saya tidak pernah kosong. Aku tersenyum. Dan Sinta, tambahnya, meniru ucapanku di ruang rapat. Kali ini, kalau kamu menumpahkan minuman, saya tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Aku berbalik. Oh, dan jangan khawatir soal arsip ini, kataku sambil lalu. Saya sudah menyewa tim profesional untuk membereskannya minggu depan. Saya hanya ingin melihat seberapa jauh kalian bersedia merendahkan diri untuk pekerjaan yang kalian curi. Aku meninggalkan mereka dalam keheningan yang memekakkan di tengah tumpukan debu kegagalan mereka. Panggung untuk pesta besok malam telah siap, dan aku akan menjadi bintang utamanya. Grand Ballroom Hotel Bintang 7 itu bermandikan cahaya kristal. Ratusan tamu penting, klien, investor, dan pejabat kota, berbaur, diiringi alunan musik jazz yang lembut. Ini adalah pesta perusahaan tahunan PT Gria Persada, namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Ini adalah pestaku. Aku melangkah masuk, dan keheningan seketika menyapu ruangan sebelum tepuk tangan meriah pecah. Malam ini, aku menanggalkan power suit merahku. Aku mengenakan gaun sutra midnight blue yang mengalir memeluk tubuhku, dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjangku. Rambutku disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung safir biru yang serasi. Aku adalah pusat alam semesta malam ini. Para direktur dan tamu penting berebut menyalamiku. Aku tersenyum, ramah namun menjaga jarak, mataku sesekali memindai kerumunan,
mencari dua bayangan yang paling kubenci. Dan aku menemukan mereka. Di dekat pintu servis, berdiri dua sosok kaku mengenakan seragam pelayan. Kemeja putih yang agak kusam dan dasi kupu-kupu hitam yang miring. Reza dan Sinta. Mereka tampak mengenaskan. Reza telah kehilangan semua sisa-sisa kegagahannya. Wajahnya tirus, matanya cekung dan hampa, bahunya merosot. Dia memegang nampan perak berisi gelas-gelas sampanye dengan tangan yang gemetar hebat, begitu hebat hingga gelas-gelas itu beradu, menghasilkan bunyi denting lirih yang konstan. Sinta, di sebelahnya, adalah gambaran kebencian yang tertahan. Wajahnya dipoles riasan tebal, upaya menyedihkan untuk menutupi kelelahannya, namun riasan itu tampak retak di bawah cahaya terang. Dia memegang nampan minuman ringan, buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram nampan terlalu erat. Mantan bawahan mereka, yang kini menikmati pesta, sesekali melirik ke arah mereka. Beberapa menahan tawa, berbisik di balik gelas minuman mereka. "Lihat, si bos angku sekarang jadi jongos," bisik seseorang, cukup keras untuk didengar Sinta. Sinta tersentak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berjalan menuju meja VVIP-ku yang terletak di area panggung. "Pak Tirtayasa," kataku pada direktur yang mengekoriku. "Saya haus." "Tentu, Bu. Tentu." Pak Tirtayasa panik mencari pelayan. "Tidak perlu," potongku. "Saya ingin pelayan khusus." Aku mengangkat daguku sedikit, menatap lurus ke arah Reza dan Sinta. Seorang manajer banquet hotel, yang telah kuberi instruksi, segera menghampiri mereka berdua. "Kalian berdua, meja VVIP. Sekarang." Ibu direktur memanggil. Langkah mereka terasa berat saat melintasi ruangan. Setiap pasang mata mengikuti mereka. Dua mantan manajer senior kini berjalan tertatih-tatih sebagai pelayan pribadi sang pemilik baru. Ini adalah parade kehinaan. Reza yang pertama tiba. Dia menunduk dalam, tidak berani menatapku. "Sel, selamat malam, Bu." "Minum," suaranya parau. Aku mengabaikannya. Aku melanjutkan pembicaraanku dengan seorang investor dari Jepang. Reza hanya berdiri di sana, mematung, nampannya yang gemetar semakin menjadi-jadi. "Bu," ulangnya, lebih lirih. Aku menoleh perlahan. "Oh, maaf, aku tidak melihatmu," kataku dingin. Aku mengambil segelas sampanye, jari-jariku yang lentik sengaja menyentuh tangannya yang kapalan dan kotor. Dia tersentak seperti tersengat listrik. "Terima kasih," kataku, lalu kembali berbincang. Reza mundur perlahan. Kini giliran Sinta. Dia meletakkan gelas air putih di depanku. "Saya tidak minta air putih," kataku. "Tapi, saya mau champagne." Tapi itu di nampan Reza?" Sinta mulai panik. "Kalau begitu, ambilkan," perintahku. Sinta membeku. Dia harus berbalik, mengambil minuman dari nampan Reza, dan kembali lagi. Dia melakukannya, gerakannya kaku seperti robot. Saat dia meletakkan gelas baru di depanku, aku menatapnya. "Kamu terlihat gugup, Sinta." Sinta menelan ludah. "Tidak, Bu." "Benarkah? Tanganmu bergetar hebat," bisikku. "Ingat apa yang saya katakan? Jangan sampai tumpah." Aku menatap matanya, membiarkan dia tenggelam dalam ketakutannya. Aku teringat dengan jelas bagaimana dia menyiram wajahku dengan air es. "Dulu, kamu bilang wajahku kusam dan jelek," lanjutku berbisik, sementara tamu di sebelahku tertawa karena lelucon investor Jepang. "Lihat aku sekarang." "Dan lihat kamu." Mata Sinta memerah. "Saya?" "Cukup. Kembali bekerja," potongku. Sepanjang 1 jam berikutnya, aku menyiksa mereka. Aku memanggil mereka hanya untuk meminta tusuk gigi. Aku memanggil mereka untuk memindahkan piring yang berjarak hanya beberapa senti. Aku sengaja menjatuhkan serbetku berulang kali, memaksa Reza, mantan suamiku yang angkuh, untuk berlutut di kakiku, memungutnya, dan menyerahkannya kembali padaku. Setiap kali dia berlutut, aku akan berkata pelan, "Terima kasih, Mas Reza," menggunakan panggilan sayang yang dulu sering kuucapkan, kini mengubahnya menjadi racun. Mereka hancur. Mereka lebih rendah dari debu di bawah sepatuku.
Para tamu lain mulai memperhatikan permainan aneh ini, dan tawa serta cemoohan untuk mereka berdua semakin jelas terdengar. Akhirnya, puncak acara tiba. Pak Tirtayasa naik ke panggung. Dan sekarang, marilah kita sambut pemilik baru PT Gria Persada, wanita dengan visi luar biasa, Ibu Anindita Putri Adijaya. Tepuk tangan membahana. Aku bangkit, merapikan gaunku, dan melangkah anggun ke atas panggung, mengambil alih mikrofon. Selamat malam, semuanya, sapaku, suaraku yang hangat dan percaya diri memenuhi ruangan. Reza dan Sinta berdiri di sudut terjauh, di dekat pintu keluar darurat, berharap bisa menghilang. Saya sangat bahagia bisa berada di sini. PT Gria Persada adalah perusahaan dengan potensi luar biasa. Saya memiliki visi besar untuk kita. Aku berbicara tentang ekspansi, tentang kesejahteraan karyawan, tentang masa depan yang cerah. Para karyawan bersorak. Tapi, aku berhenti sejenak. Suasana ruangan berubah. Seperti yang Anda semua tahu, saya telah memulai proses audit internal selama seminggu terakhir. Di sudut ruangan, Reza mencengkeram dadanya. Sinta mulai gemetar tak terkendali. Sebuah perusahaan adalah sebuah rumah. Dan sebuah rumah baru tidak bisa dibangun di atas fondasi yang busuk. Aku memberi isyarat pada operator di belakang. Layar raksasa di belakangku, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba berubah. Menampilkan diagram alir yang rumit. Transfer ban. Faktur palsu. Dan tentu saja, foto-foto. Foto Reza dan Sinta dalam pertemuan rahasia dengan kontraktor. Foto Sinta menerima perhiasan. Foto Reza di sebuah klub malam mewah, dibayar oleh pemasok. Seluruh isi ballroom terkesiap. Bisikan-bisikan ngeri terdengar. Selama lebih dari setahun, lanjutku, suaraku kini dingin dan menusuk, perusahaan ini telah digerogoti dari dalam. Proyek Gria Kencana, yang seharusnya menjadi kebanggaan kita, telah menjadi sarang korupsi, dimarkup hingga 30%. Aku menatap lurus ke sudut ruangan, menyorot mereka dengan tatapanku. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah bagi rakyat, malah digunakan untuk membeli tas mewah, mobil sport, dan membiayai gaya hidup dua manajer yang tidak bertanggung jawab. Semua orang menoleh ke arah Reza dan Sinta. Lampu sorot, seolah disengaja, kini ikut menyorot mereka. Mereka terperangkap. Itu bom. Dia menjebak kami. Sinta menjerit histeris, suaranya melengking. Dia menunjukku. Dia melakukan ini karena dendam. Dia mantan istri Reza. Pengakuan itu hanya menambah keterkejutan ruangan. Tapi aku tetap tenang. Dendam? Aku tersenyum ke mikrofon. Saya tidak perlu dendam, Bu Sinta. Saya punya bukti. Aku menjentikkan jariku. Dua pengawalku muncul dari balik panggung, berjalan lurus ke arah mereka. Reza, Sinta, panggilku, nama mereka terdengar seperti kutukan. Atas nama Adijaya Group, kalian berdua dipecat. Reza akhirnya luruh. Dia jatuh berlutut, menangis meraung-raung. Anindita, jangan. Ampun, Nin, ampuni aku. Aku salah. Jangan lakukan ini. Sinta, di sisi lain, mengamuk. Dia mencoba melawan pengawal. Lepaskan aku. Dasar perempuan ular. Iblis kau. Usir mereka, perintahku di mikrofon, agar semua orang mendengar. Para pengawal menyeret mereka berdua. Reza yang terkulai lemas, dan Sinta yang meronta-ronta. Mereka diseret melintasi ballroom yang mewah, di antara tatapan jijik dan cemooh ratusan orang. Mereka diseret keluar dari pintu utama hotel dan dilempar begitu saja ke trotoar jalanan yang kotor. Di dalam, ruangan hening sejenak. Aku kembali ke mikrofon. Maaf atas gangguan kecil tadi, kataku dengan tenang, seolah baru saja mengusir lalat. Fondasi yang busuk sudah dibersihkan. Aku mengangkat gelasku. Sekarang, mari kita rayakan masa depan baru PT Gria Persada. Bersulam, ruangan itu meledak dalam tepuk tangan yang lebih meriah. Musik kembali berdentam. Pesta berlanjut. Aku menatap ke pintu masuk yang kini kosong, lalu menyesap sampanyeku. Rasanya manis. Semanis kemenangan. Trotoar yang kotor dan berdebu itu terasa dingin di pipi Sinta.
Dia terbaring di sana, di tempat para pengawal melemparkannya, gaun pelayannya kusut dan robek di bagian lengan akibat perlawanannya. Di sebelahnya, Reza duduk bersimpuh, menatap kosong ke aspal. Kemejanya basah, bukan hanya oleh keringat, tapi oleh air mata putus asa yang mengalir deras. Suara dentuman musik jazz dan tawa riuh rendah dari ballroom mewah di atas sana masih terdengar samar, mengejek mereka. Mobil-mobil mewah melintas, membawa orang-orang kaya yang baru saja menyaksikan kehinaan mereka. Seorang supir taksi yang berhenti di lampu merah menunjuk ke arah mereka dan tertawa. Jongos diusir, tuh. Tawa itu menyentak Sinta. Kemarahan yang meledak-ledak menggantikan rasa syoknya. Bangun, boh. Dia memukul punggung Reza dengan keras. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kebodohanmu. Reza tersentak, menatap Sinta dengan mata merah. Aku? Gara-gara aku? Kamu yang meracuniku? Kamu yang bilang dia perempuan udik. Kamu yang memulai korupsi itu. Tapi kamu yang menceraikannya. Jerit Sinta histeris, tidak peduli orang-orang melihat. Kalau saja kamu tidak dibutakan oleh wajahku dan uang yang kukorbankan untukmu, kita tidak akan seperti ini. Kamu yang membuang tambang berlian. Diam. Reza meraung. Dia berdiri, menarik kerah baju Sinta. Kita hancur. Kamu dengar? Habis. Mereka berdua terdiam, napas mereka terengah-engah di tengah polusi malam Jakarta. Kenyataan itu menghantam mereka. Dipecat. Dipermalukan di depan ratusan orang. Bukti korupsi terpampang jelas. Hujan mulai turun. Gerimis kecil yang dingin, perlahan berubah menjadi deras. Dalam sekejap, mereka basah kuyup, sama seperti malam ketika Reza mengusirku dari rumah. Bedanya, malam itu aku pergi dengan api di hatiku. Malam ini, mereka basah kuyup dengan api neraka yang membakar harapan mereka. Keesokan paginya, mereka terbangun di apartemen kecil mereka yang pengap, apartemen yang cicilannya sudah menunggak 2 bulan. Sisa-sisa kemewahan palsu mereka, TV besar, sofa kulit imitasi, kini terasa seperti barang rongsokan. Kita harus bagaimana? Za? Tanya Sinta, suaranya serak. Dia tidak tidur semalaman. Reza sedang mondar-mandir, menggigiti kukunya. Kita cari kerja lagi. Kita punya pengalaman. Pasti ada yang mau. Ucapannya terhenti oleh suara bel apartemen yang dibunyikan dengan kasar. Reza membuka pintu. 2 pria berbadan tegap berjaket kulit masuk, mendorong Reza minggir. Pak Reza, cicilan mobil Anda sudah jatuh tempo 3 bulan. Kami dari debt collector. Kami tarik mobilnya. Sekarang. Tunggu. Jangan. Reza panik. Saya akan bayar minggu depan. Minggu depan kami datang ambil apartemen ini, kata pria itu dingin, lalu memberi isyarat pada temannya. Mereka mengambil kunci mobil di meja dan pergi. Mobilku, jerit Sinta. Seolah itu belum cukup, ponsel Reza berdering. Dari bank. Kartu kreditnya diblokir. Semuanya. Saldo mereka 0. Dan mimpi buruk itu baru saja dimulai. Sinta menyalakan TV untuk mengalihkan pikiran, berharap ada sinetron murahan. Tapi yang muncul di berita pagi adalah wajah mereka berdua. Skandal korupsi di PT Gria Persada terbongkar dalam pesta perusahaan tadi malam. Pemilik baru, Anindita Adijaya, memecat langsung 2 manajer yang diduga kuat menggelembungkan dana proyek Gria Kencana. Foto mereka saat menjadi pelayan. Foto mereka saat diseret keluar oleh pengawal. Semuanya ada di sana. Berita itu viral. Dia melakukannya. Bisik Reza, wajahnya pucat pasi. Anindita yang menyebarkan ini. Kini mereka sadar. Ini bukan hanya pemecatan. Ini adalah penghancuran total. Dengan berita ini, tidak akan ada satu perusahaan pun di Indonesia yang mau menyentuh mereka. Nama mereka sudah dicap sebagai koruptor. Mereka telah masuk daftar hitam abadi. Mereka terkurung di apartemen itu selama 3 hari. Makanan habis. Listrik diputus. Mereka hanya minum air keran. Mereka bertengkar, saling memukul, saling menyalahkan, lalu menangis bersama dalam keputusasaan. Pada hari keempat, didorong oleh rasa lapar dan putus asa yang tak tertahankan, Reza mengambil keputusan. Kita harus minta ampun,
katanya. Kita harus bersujud padanya. Hanya dia yang bisa menghentikan ini. Lobi Adijaya Tower menjulang seperti istana dari kaca dan baja. Berbanding terbalik dengan penampilan Reza dan Sinta. Mereka kotor, bau, dan tampak seperti gelandangan. Mereka mencoba masuk, tapi 4 satpam berbadan tegap langsung menghalangi mereka. Mau ketemu siapa? Tanya satpam itu dengan tatapan jijik. Kami mau bertemu Ibu Anindita Adijaya, kata Reza gemetar. Sudah ada janji? Belum, tapi bilang saja Reza. Mantan suaminya. Dia pasti mau. Satpam itu tertawa. Mantan suami? Mas, yang aku mantan suami ibu bos bulan ini aja udah ada 5. Pergi sana. Kami harus ketemu. Sinta menjerit, mencoba menerobos. Tentu saja, keributan itu menarik perhatian. Dan tentu saja, aku sudah menantikannya. Aku muncul dari lift pribadiku, tidak lagi memakai power suit atau gaun pesta. Aku hanya memakai blus putih sederhana dan celana jeans mahal. Tanpa riasan berlebih. Aku tampak segar, santai, dan sangat kaya. Ada apa ini? Tanyaku dengan tenang. Satpam langsung membungkuk. Maaf, Bu. Ada 2 gelandangan ini membuat keributan. Melihatku, Reza langsung bertindak. Dia menerobos penjagaan, berlari, dan langsung bersujud di kakiku. Dia memeluk sepatuku, menangis meraung-raung di lobi yang ramai itu. Nindita, maafkan aku. Ampuni aku, Nin, raungnya. Aku salah. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh dia. Dia menunjuk Sinta. Aku akan ceraikan dia. Aku akan ceraikan Sinta sekarang juga. Kita bisa mulai lagi, Nin. Aku mohon. Aku masih mencintaimu. Sinta, melihat Reza yang begitu hina, ikut berlari dan berlutut di sebelah Reza. Bu Anindita. Saya minta maaf. Isaknya. Saya salah, saya Wilf. Saya rela jadi pembantu ibu seumur hidup, cuci kaki ibu, tapi tolong hentikan ini. Kami tidak bisa makan. Kami akan mati. Seluruh lobi terdiam. Karyawanku, tamuku, semua menonton drama itu. Aku menatap 2 sosok menyedihkan yang berlutut di kakiku. Pria yang dulu membuangku. Wanita yang dulu menendangku. Kini mereka berdua bersujud, memohon belas kasihan. Persis seperti yang kuinginkan. Aku berjongkok sedikit, menyamakan posisiku dengan mereka. Kalian tahu, Reza, bisikku, suaraku lembut namun mematikan. Selama 5 tahun pernikahan kita, aku hidup sederhana. Aku sengaja. Aku, Anindita Putri Adijaya, pewaris tunggal Adijaya Group, rela pura-pura jadi perempuan miskin dari desa. Mata Reza membelalak tak percaya. Aku hanya ingin satu hal, lanjutku. Aku ingin seorang pria mencintaiku apa adanya. Bukan karena kekayaanku. Aku rela bekerja di balik layar, mengurus semua ini dari apartemen kecil kita, hanya agar kamu, suamiku, bisa jadi kepala keluarga yang bangga. Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Tapi kamu memilih dia, aku melirik Sinta dengan jijik. Kamu memilih wanita yang menurutmu lebih kaya dan lebih cantik. Kamu menghinaku setiap hari. Kamu bilang aku jelek. Kamu bilang aku benalu miskin. Aku berdiri tegak. Kamu salah besar, Reza. Aku tidak pernah miskin. Aku adalah pemilik gedung tempatmu bekerja. Aku adalah pemilik bank tempatmu mengemis pinjaman. Yang miskin itu kamu. Miskin hati nurani, miskin harga diri. Aku menatap Sinta, yang gemetar hebat. Dan kamu menikmati rasanya menamparku, kan? Menjambakku, menyiram wajahku, menendangku saat aku sedang berlutut. Bagaimana rasanya sekarang? Tanyaku. Bagaimana rasanya berlutut di depanku, disaksikan semua orang. Aku berbalik, mengambil ponselku, dan menelepon kepala keamanan. Kalian bertanya kenapa berita korupsi kalian tersebar? Tentu saja itu aku. Aku ingin seluruh dunia tahu. Aku ingin memastikan tidak ada satu lubang pun di negeri ini yang mau menerima sampah pengkhianat seperti kalian berdua.
Aku tersenyum tipis. Nikmati hasil pengkhianatan kalian. Satpam, panggilku keras. Para penjaga langsung siaga. Usir mereka berdua. Seret mereka keluar. Dan pastikan wajah mereka terekam. Masukkan ke daftar hitam. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki di properti Adijaya manapun. Selamanya. Anindita, jangan. Tidak. Anindita. Raungan putus asa Reza menggema di lobi saat satpam menyeretnya dan Sinta, yang sudah pingsan karena syok, keluar dari gedung megah itu. Aku berjalan kembali ke lift pribadiku, membenarkan lengan bajuku. Aku menekan tombol penthouse. Di luar, di trotoar yang panas dan berdebu, Reza ditinggalkan sendirian bersama tubuh Sinta yang terkulai. Hancur. Tanpa uang. Tanpa masa depan. Tanpa harga diri. Pembalasanku tuntas. 2 minggu telah berlalu sejak insiden di lobi Adijaya Tower. 2 minggu di mana namaku tidak pernah lepas dari halaman depan berita bisnis. Bukan lagi sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai CEO visioner. Aku memimpin rapat Dewan Adijaya Group di pagi hari, merombak total manajemen PT Gria Persada di siang hari, dan menghadiri acara amal di malam hari. Hidupku berjalan dengan ritme yang cepat, tegas, dan penuh tujuan. Ruang penthouseku tidak lagi menyimpan foto pernikahan yang menyakitkan. Kini dipenuhi market proyek, laporan keuangan, dan karya seni modern. Tawa para karyawan yang kini bekerja dengan semangat baru di PT Gria Persada adalah musik di telingaku. Aku membersihkan perusahaan itu, tidak hanya dari 2 koruptor, tetapi dari seluruh sistem kroni yang mereka bangun. Pak Tirtayasa, dia kupensiunkan dini dengan hormat. Dia tidak jahat, hanya lemah. Aku menggantinya dengan seorang wanita muda brilian yang kutemukan di divisi perencanaan. Energi baru menjalar di perusahaan itu. Aku sukses. Aku bahagia. Aku bebas. Dan mereka? Reza dan Sinta kini berada di lapisan terendah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Setelah diusir dari lobi, mereka kembali ke apartemen mereka, hanya untuk menemukan pintu telah disegel oleh ban. Mereka diusir tanpa apa-apa. Mobil sudah ditarik. Kartu kredit diblokir. Rekening dibekukan sebagai bagian dari investigasi korupsi. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa selain pakaian kotor yang melekat di badan. Malam itu, mereka tidur di emperan toko yang sudah tutup. Ini nggak adil? Desis Sinta, tubuhnya gemetar kedinginan, perutnya keroncongan. Kita harus tuntut dia. Dia? Pencemaran nama baik. Reza, yang sedang memeluk lututnya, tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti orang gila. Tuntut? Pakai apa, Sin? Pakai pengacara siapa? Kita bahkan nggak bisa beli air minum. Lagi pula dia benar. Kita memang korupsi. Dia punya buktinya. Tapi dia iblis. Dia pintar, ralat Reza, suaranya parau. Dia pintar, dan kita bodoh. Terutama aku. Aku membuang wanita pemilik separuh Jakarta demi kamu. Wah, Sinta menamparnya. Demi aku? Kamu pikir aku mau sama kamu kalau aku tahu kamu miskin? Aku mau sama kamu karena kamu manajer. Kamu punya kuasa. Kamu punya uang. Sekarang kamu apa? Kamu juga gembel, balas Reza, mendorong Sinta hingga jatuh. Mereka bergumul di trotoar seperti 2 anjing liar memperebutkan tulang. Pertarungan mereka kotor dan menyedihkan. Cinta palsu yang dibangun di atas pengkhianatan dan keserakahan itu hancur berkeping-keping, tidak menyisakan apa-apa selain kebencian timbal balik. Sinta akhirnya bangkit, ludahnya bercampur darah di sudut bibirnya. Dia menatap Reza dengan kebencian murni. Aku selesai, desisnya. Aku lebih baik jadi pelacur di jalanan daripada harus melihat wajah pecundangmu ini 1 hari lagi. Dia berbalik, tertatih-tatih di atas sepatu haknya yang salah satu haknya telah patah, dan menghilang di kegelapan malam. Reza tidak memanggilnya. Dia hanya duduk di sana, sendirian, di tengah kota yang tidak peduli. Keangkuhan manajernya hilang, kegagahannya luntur. Dia kini hanyalah seorang pria hancur yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. 3 bulan kemudian, hujan deras mengguyur Jakarta, mengubah jalanan menjadi cermin hitam yang memantulkan lampu-lampu kota. Aku duduk di kursi belakang Rolls-Royce-ku,
menyesap teh chamomile hangat sambil meninjau proposal terakhir untuk yayasan anak-anak yang baru kudirikan. Putar ke kiri, Pak, kataku pada sopirku. Saya ingin lewat rute biasa, tapi mampir ke shelter di bawah jembatan layang dulu. Saya ingin menyerahkan ini. Aku menunjuk beberapa kotak besar berisi selimut dan makanan hangat di kursi depan. Mobil berbelok mulus, meluncur di bawah jembatan layang yang gelap dan pesing. Ini adalah salah satu shelter darurat yang sering disinggahi para tunawisma. Sopirku menghentikan mobil, bersiap turun. Tunggu, kataku. Mataku menangkap sesuatu. Di antara kerumunan orang-orang yang meringkuk kedinginan, ada satu sosok yang tampak familiar. Seorang pria kurus kering, berbalut kain terpal robek, rambutnya gimbal dan janggutnya tidak terurus. Dia sedang berebut sebungkus mie instan sisa dengan seorang anak jalanan, dan dia kalah. Anak itu berlari sambil tertawa, meninggalkan pria itu yang jatuh tersungkur di genangan air kotor. Pria itu mengangkat wajahnya ke cahaya lampu mobilku yang menyorot. Matanya yang cekung dan hampa menatap lurus ke arahku, tapi dia tidak melihatku. Dia hanya melihat mobil mewah. Dia mengangkat tangannya yang kotor, gemetar, memohon. Reza. Jantungku tidak berdebar kencang. Tanganku tidak gemetar. Aku tidak merasakan kemarahan, tidak juga kepuasan. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Pria yang dulu merajai hatiku, pria yang menghancurkanku, kini hanyalah bayangan menyedihkan, debu di jalanan. Aku teringat malam dia mengusirku. Malam dia menyebutku, gembel. Takdir adalah seorang komedian yang ironis. Pak, tolong berikan semua kotak itu, kataku pelan, suaraku tetap tenang. Pastikan pria yang di sana itu. Aku menunjuk Reza tanpa emosi, mendapat satu selimut dan 2 kotak makanan. Baik, Bu. Sopirku turun. Aku melihat Reza merangkak, menerima kotak makanan itu seperti anjing yang kelaparan. Dia langsung merobek bungkusnya dan makan dengan lahap, tidak peduli air hujan dan air mata bercampur di wajahnya. Dia bahkan tidak sadar siapa penolongnya malam ini. Dia tidak akan pernah tahu. Jalan, Pak, perintahku. Rolls-Royceku kembali melaju, meninggalkan jembatan layang itu di belakang. Aku tidak menoleh lagi. Di tabletku, sebuah email masuk dari tim hukumku. Proses perceraian Sinta dan Reza telah selesai diajukan oleh pihak Sinta. Aset bersama, nihil. Aku tersenyum tipis, menutup tabletku. Aku menatap gemerlap lampu kota dari balik jendela yang berembun. Nikmati hasil pengkhianatan kalian, bisikku pada malam. Luka itu sudah lama sembuh, berganti menjadi baja. Dan baja itu kini sedang membangun sebuah kerajaan baru. Sendirian. Dan utuh. 1 tahun berlalu. Bagi Reza yang kini hidup di kolong jembatan, 1 tahun adalah siklus abadi dari rasa lapar, dingin, dan kegilaan yang perlahan-lahan merayap. Dia tidak lagi mengingat nama-nama. Dia hanya mengingat rasa sakit. Bagiku, 1 tahun adalah kebangkitan. PT Gria Persada, di bawah kepemimpinan direktur baru yang kutunjuk, meroket menjadi anak perusahaan paling inovatif di Adijaya Group. Kami tidak lagi membangun perumahan, kami membangun komunitas. Dan aku telah menemukan tujuan baru. Dendam itu telah selesai. Api yang dulu membakarku telah padam, menyisakan kehangatan dari tujuan hidup yang baru. Aku mendirikan Adijaya Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Luka lamaku kini menjadi perisai bagi mereka yang lebih lemah. Hari itu, aku meresmikan Rumah Aman, pertama kami, sebuah fasilitas megah yang lebih mirip resor bintang 5 daripada tempat penampungan. Di sini, para korban tidak hanya bersembunyi, mereka dipulihkan. Ada psikolog, pengacara, dan pelatih keterampilan. Aku berdiri di podium, mengenakan setelan linen putih gading, berbicara di hadapan media dan para donatur. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kataku, suaraku mantap dan tenang, disiarkan langsung di beberapa stasiun TV nasional. Kita tidak bisa menghapus luka yang telah ditorehkan. Tapi kita bisa, dan kita akan, menulis masa depan yang baru. Kita akan mengubah setiap air mata menjadi kekuatan, dan setiap luka menjadi baja. Pidatoku disambut tepuk tangan meriah.
Aku tersenyum tulus. Aku tidak lagi berakting. Aku bahagia. Di tengah kerumunan, aku melihat sopirku dari malam hujan itu, Pak Dadang, yang kini telah kupromosikan menjadi kepala keamanan yayasan. Dia menatapku dengan bangga. Aku mengangguk padanya. Kami berdua berbagi rahasia tentang apa yang tergeletak di bawah jembatan layang, rahasia yang tidak penting lagi. Di sisi lain Jakarta, di malam yang sama, neraka sedang membuka pintunya. Di sebuah lorong gelap di kawasan Kumuh Utara, sebuah operasi gabungan polisi dan dinas sosial sedang berlangsung. Mereka menggerebek sebuah rumah bordil ilegal yang kumuh. Lampu suar berputar-putar, menerangi wajah-wajah ketakutan dan putus asa. Perempuan-perempuan, beberapa masih sangat muda, yang lain sudah hancur oleh narkoba dan penyakit, digiring keluar, ditutupi selimut. Yang ini parah, Bu, seru seorang petugas polisi. Di sudut paling kotor, di atas kasur tipis yang bau, terbaring seorang wanita. Dia kurus kering, kulitnya penuh luka, dan matanya liar seperti binatang yang terperangkap. Dia demam tinggi dan mengigau. Lepaskan! Lepaskan aku, jeritnya pada saat petugas mencoba membantunya berdiri. Kalian semua anjing. Perih. Seorang wanita parubaya yang tenang, mengenakan rompi biru tua, Adijaya Foundation, mendekatinya. Dia adalah Bu Ranti, psikolog lapangan utamaku, yang bekerja sama dengan kepolisian. Tenang, Nak. Kami di sini untuk membantu, kata Bu Ranti lembut, mencoba menutupi wanita itu dengan selimut. Wanita itu menepisnya dengan kasar. Bantu? Nggak ada yang bisa bantu aku. Aku Sinta? Dia tertawa histeris, tawa yang terdengar seperti tangisan. Kalian tahu? Aku dulu manajer. Aku dulu, kaya? Bu Ranti terdiam sejenak. Dia mengambil KTP wanita itu yang tergeletak di lantai kotor. Nama itu, Sinta Handayani. Foto di KTP itu menunjukkan wanita angkuh berambut pirang, sangat kontras dengan makhluk hancur di depannya. Baik, Sinta, kata Bu Ranti, tetap tenang. Kamu akan kami bawa ke rumah aman. Kamu akan dapat perawatan. Rumah aman? Sinta berhenti tertawa, matanya menyipit curiga. Rumah aman siapa? Rumah aman Adijaya. Nama itu. Bagi Sinta, nama itu adalah kutukan. Sinta menjerit, suaranya melengking tinggi, penuh kengerian yang murni. Dia merangkak mundur, menabrak dinding. Tidak. Dia iblis itu. Dia mau menyiksaku lagi. Dia belum puas. Sinta mengira ini adalah bagian akhir dari rencana Anindita. Menjebaknya di sini, lalu membawanya ke fasilitas penyiksaan pribadi yang disamarkan sebagai yayasan. Dia menjebakku. Dia mengirim kalian untukku, raung Sinta, mencoba melawan petugas. Aku lebih baik mati di sini daripada jadi mainannya. Lepaskan aku. Kau iblis. Jeritannya bergema di lorong sempit itu saat petugas terpaksa membawanya dengan tandu. Dia terus meronta, memanggil namaku dengan kutukan, sampai akhirnya suntikan penenang menenggelamkannya dalam kegelapan. Malam itu, aku duduk di penthouseku, menatap lampu kota yang berkilauan. Secangkir teh oolong hangat menemani. Asistenku masuk. Bu, laporan harian dari yayasan sudah masuk. Bacakan, kataku, masih menikmati pemandangan. Asistenku membaca serangkaian laporan, donasi masuk, program sukses, dan diakhiri dengan laporan lapangan. Dan dari operasi gabungan malam ini di Jakarta Utara, tim Bu Ranti berhasil menyelamatkan 15 wanita. Satu kasus butuh perhatian khusus. Atas nama Sinta Handayani. Kondisi kritis, malnutrisi akut, dan ketergantungan narkoba. Dia sangat agresif, menunjukkan delusi paranoid, dan terus menyebut nama ibu. Aku berhenti menatap kota. Asistenku, yang tidak tahu apa-apa tentang masa laluku, menatapku khawatir. Dia terus menyebut ibu sebagai iblis. Tim di lapangan menduga dia mungkin mantan karyawan yang sakit hati. Bu, apa kita perlu mengambil tindakan hukum? Aku terdiam. Sinta. Namanya terdengar sangat asing. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyambungkan nama itu dengan wajah angkuh yang dulu menjambakku. Kini,
Hanya seorang wanita paranoid yang kecanduan narkoba. Aku membayangkan Reza yang memakan makanan sisa di kolong jembatan, dan Sinta yang menjerit ketakutan di ambulans. Dua orang yang telah menghancurkan 5 tahun hidupku, kini benar-benar hancur lebur. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kepuasan. Aku merasakan tidak ada. Mereka telah menjadi begitu kecil, begitu tidak berarti. Mereka hanyalah debu. Tidak perlu tindakan hukum, kataku akhirnya, suaraku datar. Lalu, apa yang harus kita lakukan padanya, Bu? Dia terus berteriak. Aku berbalik, menatap asistenku. Dia salah satu korban sekarang. Perlakukan dia seperti korban lainnya. Aku mengambil tabletku, membuka laporan keuanganku, dan mengetik sesuatu. Saya baru saja menyetujui anggaran penuh untuk rehabilitasi jangka panjangnya. Kirim dia ke fasilitas terbaik yang kita miliki di luar kota. Pastikan dia mendapat perawatan psikologis intensif. Berikan dia kesempatan yang sama seperti yang lain untuk pulih. Asistenku tertegun. Baik, Bu. Satu lagi, tambahku. Pastikan dia tidak pernah tahu siapa yang mendanai pemulihannya. Bagiku, dia hanyalah kasus 15. Mengerti, Bu? Asistenku pergi. Aku kembali menatap kota. Di suatu tempat di luar sana, wanita yang dulu menendangku kini sedang diselamatkan atas perintahku, dibiayai oleh uangku. Itu adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Bukan balas dendam, tapi ketidakpedulian yang mutlak. Aku menutup laporan yayasan. Membuka laporan proyek ekspansi Adijaya Group ke Eropa. Hidup harus terus berjalan. Dan aku sudah jauh berlari di depan. 6 bulan telah berlalu sejak malam Sinta diselamatkan. Bagiku, 6 bulan itu adalah periode pertumbuhan yang eksplosif. Adijaya Group telah berhasil menembus pasar Eropa, dan Adijaya Foundation kini diakui sebagai salah satu lembaga filantropi paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namaku identik dengan kesuksesan, kekuatan, dan kedermawanan. Aku telah move on. Sepenuhnya. Nama Reza dan Sinta bahkan tidak pernah terlintas lagi di benakku. Hingga hari itu, aku sedang mengunjungi Pusat Rehabilitasi Pemberdayaan Cempaka, fasilitas rehabilitasi narkoba dan trauma terbaik milik yayasanku yang terletak di sebuah lembah asri di luar kota. Ini adalah kunjungan mendadak. Aku tidak memakai power suit atau perhiasan. Aku hanya mengenakan kemeja katun putih, celana jeans, dan kacamata hitam besar. Aku ingin melihat operasional yang sesungguhnya. Bu Ranti, psikolog utama yang kini mengepalai fasilitas ini, menemaniku berkeliling. Kemajuan di sini luar biasa, Bu, kata Bu Ranti, wajahnya bersinar bangga. Hampir 80% pasien kami menunjukkan pemulihan signifikan. Saya senang mendengarnya, kataku tulus. Kami berjalan melewati taman herba yang terawat indah, di mana beberapa pasien sedang berkebun sebagai bagian dari terapi mereka. Mataku tertuju pada seorang wanita di sudut taman. Dia sangat kurus, mengenakan seragam pasien yang longgar. Rambutnya yang dulu pirang kini telah tumbuh, menunjukkan warna aslinya yang hitam kusam, dan dipotong cepak seadanya. Dia sedang mencabuti rumput liar dengan gerakan mekanis, seperti robot. Wajahnya kosong, tatapannya hampa, dan dia sesekali bergumam sendiri. Aku berhenti, tapi tetap menjaga jarak. Siapa dia? Tanyaku pelan, meskipun aku sudah tahu. Bu Ranti melirik. Ah, itu, kasus 15. Sinta Handayani. Salah satu kasus kami yang paling sulit. Bagaimana kondisinya? Secara fisik, dia bersih, jelas Bu Ranti, merendahkan suaranya. Kami berhasil mendetoksnya dari narkoba. Malnutrisinya sudah teratasi. Tapi secara mental, dia hancur, Bu. Dia menderita skizofrenia paranoid yang parah. Ya. Dia memiliki delusi yang sangat kuat tentang seorang wanita bernama Anindita. Menurutnya, Anindita ini adalah iblis berkuasa yang mengendalikan seluruh kota, yang memiliki mata di mana-mana, dan yang sengaja menempatkannya di sini untuk disiksa secara perlahan. Aku terdiam, menatap wanita yang dulu menendangku itu. Kini dia berjongkok, ketakutan pada bayangannya sendiri. Setiap kali kami mencoba terapi,
lanjut Bu Ranti, dia akan berteriak bahwa kami adalah antek-antek Anindita. Dia percaya bahwa makanan yang kami berikan diracuni, dan terapi ini adalah cara, Anindita, untuk mencuci otaknya. Ironisnya, Bu Ranti menggelengkan kepala, dia tidak akan pernah bisa pulih sepenuhnya kecuali dia mau menerima bantuan. Tapi dia tidak akan pernah menerima bantuan karena dia pikir semua bantuan datang dari iblis yang dia ciptakan sendiri. Sinta tiba-tiba berhenti mencabut rumput. Dia sepertinya merasakan ada yang mengamatinya. Dia menoleh perlahan ke arah kami. Wajahnya yang tirus menatap lurus ke arahku. Jantungku berhenti sejenak. Dia menatapku, menatap kacamata hitamku, selama beberapa detik. Tidak ada kilat pengenalan di matanya. Baginya, aku hanyalah seorang tamu lain, salah satu antek yang mungkin dikirim oleh Anindita. Dia mendesis pelan, seperti kucing liar, lalu buru-buru menundukkan kepalanya kembali, bergumam, pergi, pergi, iblis. Dan kembali mencabuti rumput dengan gerakan panik. Dia tidak mengenaliku. Aku telah menjadi begitu besar dalam hidupnya, begitu menakutkan, sehingga dia bahkan tidak bisa lagi melihat wajah asliku. Aku telah berubah dari seorang wanita menjadi sebuah konsep horor abadi di dalam benaknya yang hancur. Dia akan dirawat di sini seumur hidupnya, Bu, tanyaku pelan. Kemungkinan besar begitu, jawab Bu Ranti sedih. Kecuali ada keajaiban. Di sini dia aman. Di sini dia terawat. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan untuknya. Ya, kataku. Ini yang terbaik. Aku berbalik, melanjutkan tur. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Sinta telah menerima hukumannya, bukan dariku, tapi dari pikirannya sendiri. Dia dipenjara selamanya oleh delusinya, hidup dalam ketakutan abadi akan namaku. Dan ironisnya, dia hidup atas biayaku. Keadilan yang paling kejam seringkali adalah keadilan yang puitis. Malam harinya, aku kembali ke penthouseku. Pemandangan kota yang gemerlap tidak lagi terasa sebagai pencapaian, tapi sebagai rumah. Asistenku masuk saat aku sedang bersiap untuk istirahat. Maaf, Bu. Ada satu laporan lagi. Dari Pak Dadang. Pak Dadang, mantan sopirku, kini adalah kepala tim investigasi untuk yayasanku, melacak kasus-kasus khusus. Bacakan, kataku. Ini laporan singkat dari Dinas Sosial, Bu. Mengenai salah satu penerima bantuan tidak tetap kita di shelter Jembatan Layang. Ya? Asistenku berdeham, tampak sedikit tidak nyaman. Subjek atas nama Reza. Pria tunawisma yang sering ibu titipkan makanan tambahan itu. Aku berhenti menyisir rambutku. Dia ditemukan meninggal dunia pagi tadi di bawah jembatan. Menurut laporan koroner, overdosis obat penenang murah yang dicampur alkohol oplosan. Diperkirakan sudah meninggal 2 hari. Hening. Reza. Mati. Aku membayangkan pria kurus kering yang memakan makanan dariku dengan lahap di tengah hujan. Pria yang dulu kucintai. Pria yang menghancurkanku. Pria yang mati sendirian di genangan air kotor. Aku tidak merasakan apa-apa. Bukan kepuasan. Bukan kesedihan. Bukan kemenangan. Hanya, titik. Sebuah akhir dari bab yang sudah sangat lama kututup. Dia hanyalah selembar laporan terakhir. Debu terakhir yang akhirnya mengendap. Urus pemakamannya, Pak Dadang, kataku melalui interkom kepada kepala keamananku. Atas nama yayasan. Pastikan dia dimakamkan dengan layak. Tidak perlu pakai nama saya. Cukup sebagai hamba Allah. Baik, Bu. Aku menutup interkom. Asistenku menatapku. Ibu baik-baik saja? Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Saya sangat baik. Aku berjalan ke jendela raksasaku. Jakarta terbentang di bawah sana, berkilauan. Di suatu tempat di fasilitas rehabilitasi, Sinta tertidur, mungkin masih mengigau tentangku. Di suatu tempat di kamar mayat, tubuh Reza mendingin. Dan di sini, di puncak dunia, aku berdiri. Utuh. Bebas. Luka itu tidak hanya menjadi baja. Luka itu telah menjadi fondasi dari sebuah kerajaan baru, kerajaan yang dibangun di atas pengampunan. Bukan pengampunan untuk mereka, tapi pengampunan untuk diriku sendiri. Aku melepaskan mereka.
Aku akhirnya benar-benar bebas. 3 tahun berlalu. 3 tahun sejak laporan koroner terakhir itu ditutup. 3 tahun sejak nama Reza dan Sinta secara resmi terhapus dari hidupku, berubah dari luka menganga menjadi bekas luka tipis yang nyaris tak terlihat. Puncak penthouseku tidak lagi terasa seperti benteng, tapi telah menjadi rumah. Adijaya Group telah melipat gandakan nilainya di bawah kepemimpinanku. Namun, fokusku telah bergeser. Kebahagiaan terbesarku bukan lagi melihat angka-angka di laporan keuangan, melainkan melihat tawa anak-anak di Rumah Aman, Adijaya Foundation, yang kini telah memiliki 5 cabang di seluruh negeri. Dendam telah memberiku kekuatan untuk bangkit. Tapi kedermawanan memberiku tujuan untuk hidup. Aku tidak lagi mengenakan power suit berwarna merah marun. Hari ini, aku berada di lokasi pembangunan panti asuhan terbaru kami di pinggir kota. Aku mengenakan kemeja flanel yang nyaman, celana kargo, dan sepatu bot lapangan. Rambutku kuikat ekor kuda sederhana. Aku tampak seperti diriku sendiri. Bukan Anindita yang miskin, bukan pula Anindita sang ratu balas dendam. Hanya Anin. Struktur fondasinya luar biasa, Bu Anindita. Anda benar-benar memilih material terbaik, sebuah suara yang dalam dan hangat terdengar di belakangku. Aku berbalik dan tersenyum. Kualitas adalah segalanya, Bima. Terutama jika ini untuk anak-anak. Bima tersenyum, matanya yang teduh menatapku. Dia adalah arsitek utama proyek ini. Seorang pria brilian yang kutemui setahun lalu, bukan dalam rapat dewan, tapi saat kami berdua sama-sama menjadi relawan di lokasi bencana longsor. Dia tidak tahu siapa aku selama seminggu penuh. Dia hanya mengenalku sebagai Anin, relawan yang pandai mengorganisir logistik. Dia adalah kebalikan dari Reza. Dia tidak peduli pada jam tangan yang kukenakan atau mobil yang kugunakan. Dia lebih tertarik pada isi pikiranku, pada gagasanku tentang desain bangunan yang ramah anak. Dia mencintaiku bukan karena pura-pura miskin atau karena kaya raya. Dia mencintaiku apa adanya. Kamu terlihat bahagia di sini, katanya, sambil menyerahkan helm proyek berwarna putih padaku. Aku memang bahagia, jawabku, mengenakan helm itu. Membangun ini rasanya jauh lebih memuaskan daripada mengambil alih perusahaan. Karena ini nyata, sahutnya. Ini tentang menciptakan, bukan menghancurkan. Seolah memahami masa lalu yang tidak pernah kuceritakan, Bima menyentuh lenganku pelan. Ayo, aku ingin menunjukkan desain taman sensorik yang kamu usulkan. Saat kami berjalan melintasi lokasi proyek, asistenku, Rini, yang kini menjadi direktur eksekutif yayasan, berlari kecil menghampiriku. Maaf, Bu. Ada satu laporan rutin yang perlu Ibu tanda tangani, katanya. Laporan apa? Laporan tahunan dari Fasilitas Cempaka. Mengenai kasus 15. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Kasus 15. Sinta Handayani. Aku sudah hampir lupa. Aku mengambil tablet dari Rini. Aku membacanya sambil berjalan. Laporannya singkat. Pasien Sinta Handayani. Kondisi stabil. Skizofrenia paranoid kronis, tidak ada kemajuan signifikan. Pasien merespons terapi dasar, namun tetap hidup dalam delusi permanen. Pasien meyakini bahwa iblis Anindita terus mengawasinya melalui makanan dan perawat. Rekomendasi, perawatan jangka panjang seumur hidup. Biaya ditanggung penuh oleh dana anonim yayasan. Dia masih hidup. Dia dirawat dengan baik. Dan dia masih terkurung dalam neraka yang dia ciptakan sendiri, di mana namaku adalah Raja Iblisnya. Aku menekan tombol, setuju, untuk perpanjangan dana perawatannya. Berita buruk, tanya Bima, menyadari perubahan singkat di wajahku. Aku mengunci tabletku dan mengembalikannya pada Rini. Bukan, kataku, sambil menatap Bima. Hanya tagihan dari masa lalu. Yang sudah lunas. Bima tidak bertanya lebih lanjut. Dia tidak pernah mengorek luka lamaku. Dia hanya memberiku ruang untuk sembuh. Dia mengulurkan tangannya. Siap melihat taman baru untuk anak-anak kita. Aku tersenyum dan menyambut uluran tangannya. Jari-jari kami bertaut. Hangat, kuat, nyata. Saat kami berdiri di depan lahan kosong yang akan segera menjadi taman bermain, aku menyadari sesuatu. Dulu,
Aku rela hidup dalam kebohongan untuk mencari cinta yang tulus. Aku gagal. Lalu, aku hidup dalam kebencian untuk mencari keadilan. Aku berhasil, tapi itu mengosongkanku. Kini, aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya hidup dalam kejujuran. Dan cinta serta keadilan datang dengan sendirinya. Luka lama itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dia akan selalu menjadi bagian dari diriku, pengingat akan seberapa dalam aku bisa jatuh dan seberapa tinggi aku bisa bangkit. Tapi kini, di sampingku ada seseorang yang tidak peduli pada bekas luka itu. Dia hanya peduli pada cahaya baru yang bersinar dari dalam diriku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. 5 tahun telah berlalu. 5 tahun sejak laporan koroner atas nama Reza ditutup. 5 tahun sejak Sinta dipindahkan ke fasilitas Cempaka. Di penthouse yang dulu menjadi benteng kesunyian dan markas balas dendamku, kini terdengar suara tawa kecil. Ayah, lihat, pesawat Kak Arya lebih tinggi. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, Arya, berlari melintasi ruang tamu yang bermandikan cahaya pagi, mengejar pesawat kertas yang baru saja diluncurkan oleh Bima. Bima, yang kini resmi menjadi suamiku, tertawa lepas. Dia telah melepaskan firma arsitekturnya sendiri untuk mengepalai divisi desain dan pembangunan di Adijaya Group dengan fokus utama pada proyek-proyek filantropi kami. Aku tersenyum dari meja makanku. Di pangkuanku, seorang bayi perempuan berusia 6 bulan, Dinda, menggenggam jariku erat. Ini adalah keluargaku. Keluarga yang kubangun di atas puing-puing masa laluku, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kejujuran yang utuh. Bima tahu segalanya. Dia tahu tentang Reza, tentang Sinta, tentang kepura-puraanku, dan tentang balas dendamku. Aku menceritakan semuanya di suatu malam berbintang, setahun setelah kami bertemu, siap jika dia akan pergi. Dia hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu harus melewati badai itu untuk menjadi pelangi yang kulihat sekarang." Aku tidak lagi memimpin Adijaya Group secara harian. Aku telah mendelegasikannya kepada tim profesional, memberiku waktu untuk fokus pada 2 hal terpenting, keluargaku dan yayasanku. Hari ini adalah hari jadi kelima, Adijaya Foundation, dan peresmian Desa Harapan, sebuah kompleks terpadu yang berisi panti asuhan yang Bima rancang, rumah aman, dan pusat pelatihan keterampilan. Sudah siap, sayang? Bima menggendong Arya di pundaknya. Selalu, jawabku, sambil menggendong Dinda. Kami tidak lagi datang dengan pengawalan ketat atau aura yang mengintimidasi. Kami datang sebagai sebuah keluarga. Acara itu meriah. Ratusan anak-anak berlarian di taman yang dirancang Bima. Puluhan wanita, korban KDRT yang telah kami pulihkan, kini bekerja sebagai mentor, koki, dan administrator di tempat itu. Saat aku berdiri di podium untuk memberikan sambutan, Rini, asistenku yang setia, memberikan laporan singkat. Bu, anggaran tahunan sudah disetujui semua, termasuk perpanjangan dana rutin untuk kasus 15. Aku mengangguk. Kasus 15, Sinta Handayani. Laporan terakhirnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Stabil, namun terperangkap dalam dunianya sendiri. Dia hidup dengan baik, terawat, aman, dan didanai penuh oleh wanita yang masih dia sebut sebagai iblis dalam delusinya. Bagiku, dia kini tak lebih dari sekadar baris anggaran. Tidak ada kebencian, tidak ada kepuasan. Hanya sebuah kewajiban administratif. Aku menatap kerumunan di depanku. Mataku bertemu dengan Bu Ranti, sang psikolog, yang sedang memeluk seorang wanita yang baru tiba di rumah aman pagi itu. Wajahnya bengkak lebam, matanya penuh ketakutan. Persis seperti aku bertahun-tahun yang lalu. Aku memulai pidatoku. 5 tahun lalu, kataku, suaraku tenang dan mantap, saya berdiri di titik terendah dalam hidup saya. Saya dihina, diinjak-injak, dan dibuang. Saya percaya bahwa dunia ini tidak adil. Lalu, saya bangkit dengan satu tujuan, balas dendam. Saya percaya, keadilan berarti menghancurkan mereka yang telah menghancurkan saya. Dan saya berhasil. Saya mendapatkan keadilan itu. Aku berhenti sejenak, menatap Bima yang tersenyum bangga. Tapi hari ini, lanjutku, berdiri di sini, melihat tawa anak-anak ini,
Melihat kekuatan di mata para wanita hebat di sana, saya sadar. Balas dendam hanya memberimu kelegaan sesaat. Tapi itu tidak menyembuhkan. Itu tidak membangun apa-apa. Warisan sejati kita, kataku, suaraku sedikit bergetar oleh emosi, bukanlah seberapa kuat kita bisa menghancurkan musuh kita. Warisan sejati kita adalah seberapa kuat kita bisa membangun kembali apa yang telah hancur, baik di dalam diri kita, maupun di dalam diri orang lain. Dulu, saya pura-pura miskin untuk mencari cinta. Lalu, saya menggunakan kekayaan saya untuk membalas dendam. Sekarang, saya bersyukur atas kekayaan ini karena saya bisa menggunakannya untuk memberi harapan. Tepuk tangan meriah membahana. Aku turun dari panggung. Arya berlari dan memeluk kakiku. Bima merangkul bahuku. Aku menatap wajah-wajah bahagia di sekelilingku. Reza telah mati, terkubur sebagai hamba Allah, tanpa nama. Sinta hidup, tapi terpenjara dalam pikirannya sendiri. Dan aku hidup. Aku bebas. Aku dicintai. Aku memeluk suami dan anak-anakku. Inilah balas dendam termanisku. Bukan kehancuran mereka, tapi kebahagiaanku yang utuh, yang kubangun di atas abu pengkhianatan mereka. Luka lama itu telah menjadi baja. Dan baja itu telah kutempa menjadi perisai untuk melindungi orang lain, dan menjadi fondasi untuk rumahku yang baru.